Sambungan keempat, Adam di dalam buku yang berjudul Nama dan Kata dalam Quran Pembahasan dan Perbandingan oleh Ali Audah ditulis bahwa kisah tentang penciptaan dan perjalanan Adam banyak yang diungkapkan dalam bahasa simbolis. Seperti sudah disebutkan, Allah akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Khalifah di bumi itu tidak berarti ia mewakili Tuhan, tetapi artinya ia telah diberi kekuasaan di bumi, setelah ia diberi kebebasan memilih, diberi akal pikiran, emosi, perasaan dan bebas berpikir dan bertindak, punya inisiatif dan berbuat atas kemauan sendiri, diberi nafsu, diberi naluri, rasa lapar dan haus, makan, minum, tidur dan segala keinginan dalam hidupnya, dan bertindak atas kebebasan, pilihan, tidak memiliki nafsu, emosi, juga tidak memiliki rasa tanggung jawabnya sendiri. Berbeda dengan malaikat, yang tidak memiliki iri hati terhadap manusia. Mereka tidak punya kebebasan selain menjunjung dan mengagungkan Allah dengan puji-pujian, tunduk kepada perintahnya, dengan segala kesempurnaan yang tidak dimiliki manusia. Kemudian bagaimana Adam harus keluar dari surga ke planet dunia, setelah ia dan istrinya ditempatkan di dalam taman surga, setelah Allah menciptakan seorang istri, Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 35, dan supaya ia dan istrinya tinggal di surga, menikmati dan makan apa yang mereka sukai, selain pohon tertentu. Janganlah kamu dekati pohon itu, supaya kamu tidak menjadi orang zalim. Tetapi setan iblis berbisik kepada mereka, supaya mereka memperlihatkan aurat, yang sebelumnya tersembunyi. Tuhan hanya melarang mereka dari pohon itu supaya mereka tidak menjadi malaikat atau makhluk hidup yang abadi. Quran Surah ke-7 Al-A'raf ayat 19-20. Namun setan telah membuat mereka tergelincir dan menyebabkan mereka keluar dari sana. Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 36 dan ayat 39. Iblis berbisik, membujuk dan memikat mereka agar memakan buah dari pohon itu, mereka akan hidup abadi dengan sebuah kerajaan yang tidak akan punah. Mereka pun memakan buah dari pohon itu, yang biasa disebut buah khuldi, atau buah abadi. Maka mulailah aurat mereka terlihat, dan mereka pun menutupinya dengan daun surga. Quran Surah 20 Taha ayat 120-123. Dalam menafsirkan ayat ini surah ke-20 Taha ayat 121 Abdullah Yusuf Ali mengulas. Sampai saat itu pakaian mereka ialah kesucian, dan mereka tidak mengenal dosa. Sekarang, setelah ternyata tidak mematuhi perintah Allah, mereka telah menodai jiwa mereka sendiri dan merobek-robek pakaian kesuciannya, diri mereka yang ternoda tampak pada mereka sendiri, dalam keadaan telanjang, sangat buruk, dan mereka berusaha menggunakan barang-barang lahir daun-daun surga untuk menutupi aib yang ada dalam batin mereka. Adam diberi kebebasan memilih, dan yang dipilihnya yang salah, hampir saja ia hanyut dalam genggaman setan, kalau tidak karena karunia Allah datang kepadanya memberi pertolongan. Tobatnya pun diterima, dan karena rahmatnya juga ia pun dipilih oleh Tuhan. Adam bukan dilahirkan, melainkan diciptakan sebagai manusia sempurna, jasmani dan rohani, dan Adam sebagai simbol manusia, keturunannya adalah makhluk yang amat mulia, karena Tuhan meniupkan rohnya ke dalamnya. Quran Surah ke-15 Hijr ayat 29 dan Surah ke-32 Sajadah ayat 9. Kemudian Adam tersesat karena tidak mematuhi perintah Tuhan, padahal sebelum itu Allah sudah mengingatkan bahwa setan adalah musuh yang akan menjerumuskannya, tetapi Adam lupa. Kemudian kami berfirman kepada Adam, "Hai Adam, sungguh, ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka janganlah sampai ia mengeluarkan kamu dari surga, lalu kamu akan menderita. Di sana, dengan cukup persediaan, kau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Juga tidak akan kehausan dan ditimpa terik matahari." Quran Surah ke-20 Taha ayat 117-119.